Viral bocah di Kapuas Hulu hilang 3 hari ditemukan di bawah rumah dan misteri hilangnya 3 anak di Langkat yang sudah memasuki 1 bulan belum juga ditemukan. Media sosial kembali dibuat heboh dengan viral kasus anak hilang secara misterius. Seorang anak perempuan berinisial NS 10 tahun, warga Dusun Jon Parasum, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sempat dinyatakan hilang dari rumahnya secara misterius pada Sabtu 13 November 2020. Namun 3 hari berselang atau tepatnya pada Selasa 17 November 2020, pasca pencarian besar-besaran dan dilakukan pengajian, anehnya korban ditemukan di bawah rumah panggung orang tuanya sendiri dalam keadaan tertidur. Sementara dari Langkat, Sumatera Utara, misteri masih menyelimuti hilangnya 3 anak desa setempat yang hingga sebulan ini belum juga ditemukan. Dan inilah viral bocah di Kapuas Hulu hilang 3 hari ditemukan di bawah rumah dan misteri hilangnya 3 anak di Langkat yang sudah memasuki 1 bulan belum juga ditemukan. Warga Dusun Jon Parasum, Desa Semitau Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat geger. NS, bocah perempuan berusia 10 tahun, anak dari pasangan Alex dan Fatima yang sempat dinyatakan hilang secara misterius dari rumahnya pada Sabtu 13 November 2020, tiba-tiba ditemukan 3 hari kemudian, atau tepatnya pada Selasa malam 17 November 2020 dalam keadaan tertidur di bagian bawah rumah panggung milik keluarganya. Padahal sebelumnya keluarga beserta warga dan tim gabungan yang melakukan pencarian secara besar-besaran di sekitar desa, termasuk di bagian bawah rumah-rumah panggung yang ada di desa tersebut, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban sebelumnya. Tak heran kejadian ini menjadi viral di media sosial karena saat ditemukan sang anak seperti tidak menyadari berada di bawah rumah dengan kondisi seperti kebingungan. Awalnya gini Pak, malam Sabtu ataupun Jumat malam, dia tuh nginap tempat kita kan, nginap tidur tempat kita. Jadi dia tuh memang ndak tidur di rumahnya. Ada kata bapak tirinya ada pulang pagi-pagi ada pulang, memang ada pulang dia. Bahkan dia tuh udah nyuci piring gitu kan, segala macam nyuci piring. Terus kita pun nggak ada itu lagi kan, nggak ada menyangka bahwa dia tuh sampai udah berapa malam dia tuh nggak pulang gitu kan. Sempat lapor polisi kita Pak. Kemudian jam 20 lewat malam itu ditemukan tidur di bawah kolong rumah tetangganya. Yang menemukan adiknya atau apanya gitulah semalam tuh. Jadi orang ramai gitu. Kondisinya lemah. Jadi udah sekian hari itu kan, tidur dia di bawah kolong itu. Sangat unik sekali Pak. Saya aja seumur hidup ini baru lihat, baru dengar kejadian kayak gini. Karena lokasi itu sudah berapa kali dilewati, nggak jauh rumahnya itu, nggak jauh ini antar rumahnya. Saya juga ikut moto Pak. Di bawah rumah itu kalau dia duduk otomatis kotor, di luar nalar saya lah. Kenapa bocah umur 10 tahun menghilang selama 3 hari terus bisa ditemukan di kolong rumah? Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah sangat biasa terjadi ya sebenarnya loh, dari zaman dulu di mana anak kecil tiba-tiba menghilang pada saat maghrib. Keluarga korban sebenarnya juga sempatlah melaporkan hilangnya korban ke Polsek Semitau pada Selasa pagi 17 November. Dan bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta warga, polisi pun kemudian kembali melakukan penyisiran dan pencarian di tempat-tempat yang dicurigai menjadi titik hilangnya korban, baik di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, hingga di sekitar hutan di belakang rumah korban. Namun keberadaan korban tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya pencarian korban kembali dilanjutkan, sementara keluarga korban juga melakukan pengajian untuk membantu menemukan korban.
Anehnya, pasca pengajian digelar, korban justru ditemukan tengah terduduk lemas dengan tatapan tajam dan menyeramkan di bagian bawah rumah dengan masih mengenakan pakaian yang sama saat dinyatakan hilang. Beragam dugaan termasuk hal-hal yang berbau mistis pun bermunculan di balik hilangnya korban dan juga penemuannya yang tidak terduga. Malam kedua dia hilang, memang ada pengajian di rumah untuk ikhtiar untuk pencarian gitu Pak ya. Kakinya lurus, yang jelas duduk sambil nyender, seperti katakanlah masih melihat sesuatu ataupun pengennya diambil gitu Pak ya. Tapi matanya sangat seram Pak, pandangannya tajam, sangat tajam Pak, matanya sangat seram, pandangannya tajam, sangat tajam Pak. Korban ditemukan dalam keadaan selamat walaupun dalam keadaan lemas karena selama hampir 3 hari menjelang ke 4 hari tidak makan dan tidak minum. Nah, korban ditemukan di bawah kolong rumah korban. Nah, korban dalam keadaan selamat, sehat walafiat dan sekarang sudah dibawa ke puskesmas untuk ya nggak ada salahnya kita adakan pengajian karena itu wujud dari berpasrahnya keluarga dan warga sekitar situ untuk kembalikan ke Allah. Kalau saya sendiri punya pendapat, anak ini kan masih anak berumur 10 tahun, berarti dia memang harusnya masih di bawah pengawasan orang tua dan keluarganya. Ketika anak ini dikabarkan menghilang, terus yang pertama kali yang harus bertanggung jawab inner circle anak ini dulu dong, yaitu orang tua dan keluarga. Bagaimana kok ini bisa terjadi? Ketika kita semuanya mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa, mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang diinginkan, maka Allah semuanya bisa saja mengkabulkan dengan doa-doa kita. Maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memudahkan jalan keluarnya. Sementara kabar memprihatinkan kembali datang dari Langkat, Sumatera Utara. Pasalnya misteri hilangnya 3 bocah, 2 laki-laki dan 1 perempuan, Nizam dan Yogi serta Zahra, warga dusun Vipulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga kini belum juga terpecahkan. Ya, sejak dinyatakan hilang pada 18 Oktober lalu, hingga sebulan ini keberadaan ketiga bocah malang tersebut masih misterius. Pencarian besar-besaran yang dilakukan warga dan aparat SAR gabungan dari BPBD, polisi dan juga TNI di titik-titik yang dicurigai sebagai tempat hilangnya ketiga korban ternyata juga belum membuahkan hasil. Hal ini pun memantik kekhawatiran dan juga kesedihan mendalam keluarga ketiga bocah tersebut yang hingga kini tidak mengetahui keberadaan dan nasib anak-anak mereka. Terakhir kali di Koreaan ini gitu ya Mbak ya? Iya. Diduga ya? Iya benar sekali. Diduga di Koreaan ini guys. Jadi inilah dia penampakannya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini sudah masih dipasang garis polisi. Udah sampai rumah? Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar 10.30 ketiga anak tersebut melihat eskapator bekerja dalam rangka pembersihan parit PT LNK. Pukul 14.00 ibunya melihat ketiga anak itu belum pulang makan sehingga dicari ketiga orang tuanya. Sampai saat ini ketiga anak tersebut belum pulang. Kalau bisa diperluas, jangan sampai hanya terfokus di situ karena ada beberapa kejadian fakta ya anak ditemukan di daerah yang jauh dari tempat hilangnya gitu kan, walaupun ketemunya terkubur kah atau di mana kan something makhluk gaib pun juga bisa
melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Kalau di Indonesia kan banyak orang yang kalau apa-apa terjadi suka dikaitkan sama hal-hal mistis ya. Ya mungkin aja bisa jadi ya memang karena mistis, tapi bisa jadi aja ada kemungkinan juga karena kan di situ kan katanya luas banget lahannya dan agenda proyek yang seperti itu kita nggak tahu tertimbun atau enggak. Seiring dengan kabar hilangnya ketiga bocah tersebut, sempat pula beredar video amatir yang memperlihatkan saat-saat terakhir ketiga bocah tersebut bermain-main sebelum dinyatakan hilang. Dalam video tersebut, ketiga bocah tampak asyik bermain-main di sebuah galian tanah dengan memakai baju biru, kuning, dan sang bocah perempuan berpakaian merah. Ketiganya asyik berlarian sambil melihat dan menunjuk ke arah alat berat yang sedang membuat parit di lokasi perkebunan kelapa sawit. Tak hanya melibatkan aparat kepolisian dan juga instansi terkait, pencarian ketiga bocah tersebut juga sempat melibatkan sejumlah tokoh spiritual dan anak indigo. Hal ini dilakukan lantaran hilangnya Nizam, Yogi, dan Zahra diduga kuat melibatkan kekuatan-kekuatan dari dimensi lain. Tidak hanya itu, pihak keluarga ketiga korban juga melakukan ritual melepas ikan mas ke danau guna mendapat petunjuk tentang keberadaan ketiga bocah tersebut. Sementara aparat desa menggelar ritual jaran kepang guna membersihkan desa dari kekuatan jahat yang diduga ikut berperan dengan hilangnya ketiga bocah asal desa mereka. 2 atau 3 kali dan hasilnya nihil, tidak ada ditemukan apa-apa. Bahkan penggalian, kalian bisa lihat sendiri pabriknya lagi beroperasi. Kita mau menitik beratkan sebenarnya ada di situ danau dan sekitaran situ guys. Namun pada saat itu kita nggak berkesempatan ke sana karena areal untuk ke sana saya sendiri tidak tahu dan lupa juga untuk bertanya kepada masyarakat. Saya harapkan semoga anak saya Nizam Pareja kembali dengan kawannya dengan sehat walafiat, tidak ada halang satu apapun, Pak. Kepada orang yang telah menemukan anak saya, kami mohon sebesar-besarnya pulangkanlah kepada orang tua kepada kami. Kembalikan anak saya. Saya mohon sekali lagi untuk informasinya kepada saya. Mungkin ke arah creepy ya. Creepy dalam artian kayak kok bisa hilang gitu. Berarti kan ada something happen yang nggak diketahuin sampai sekarang. Sampai apanya juga kan kita lihat di berita juga kayak belum jelas kenapa-napanya. Saya sih sarankan jangan hanya mencari melalui anak indigo, paranormal gitu ataupun polisi, tapi bisa melakukan pemanggilan melalui pengajian. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap umat Nabi Muhammad, mencintai umat Nabi Muhammad yang sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah cinta dan suka dan bersama dengan orang-orang yang sabar.